Itu sangat mudah sekali teman-teman, tinggal kita tekan update label teman-teman, klik seperti ini, maka secara otomatis fotonya itu langsung ada dan langsung masuk secara otomatis datanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita membuat kartu pelajar seperti yang ada di layar monitor ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sudah saya buat contoh kartu pelajar. Nah, ini menggunakan aplikasi Microsoft Word teman-teman. Namun bisa kita buat dengan secakep ini teman-teman. Caranya mudah sekali teman-teman. Langsung saja kita proses untuk cara pembuatannya. Kita tekan Ctrl N teman-teman. Di sini sudah ada Microsoft Word yang terbuka. Kemudian kita tekan Ctrl N untuk membuka lembaran baru. Nah, setelah kita buka lembaran barunya, kita masuk ke menu Pack Layout. Di sini ada namanya menu Pack Setup. Kita tekan sini, klik. Lalu kita akan mengatur marginnya dulu teman-teman. Kita atur marginnya. Kemudian kita buat di sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, tab, ditekan tab pada keyboard kita, kemudian tekan 1. Nah, seperti ini. Nah, artinya di margin ini adalah garis tepi pada bagian atas bawah, kiri dan sebelah kanan. Jadi kita buat 1 cm. Kemudian di bagian paper ini ukuran kertasnya banyak teman-teman, ada ukuran HVS, ukuran A3, akan tapi yang akan kita gunakan adalah menggunakan ukuran A4 karena kertas glossy untuk pembuatan kartu pelajar itu ukurannya adalah A4. Kemudian kita tekan A4, lalu kita tekan OK. Nah, seperti ini. Jika sudah demikian, lalu kita tekan Ctrl A teman-teman. Ctrl dengan A itu untuknya mengeblok teman-teman. Lalu kita masuk ke menu Home. Lalu di sini kita klik ini teman-teman. Yang kedua itu ada tulisan no spacing. Tujuannya nanti di bagian teks ini antara baris ke satu dan selanjutnya itu biar tidak ada spasi. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu Insert. Lalu di sini kita menggunakan tabel. Di sini tabelnya sudah ada yang tersedia secara otomatis di bagian atas. Akan tapi kita akan menggunakan yang ini, insert table. Nah, dalam ukuran A4 itu kita bisa membuat kartu berjumlah 8 teman-teman. Jadi untuk di kolomnya kita buat 2, lalu di number of row-nya kita buat 4. Itu artinya nanti 2 dikali 4 jadi menjadi 8 kartu dalam ukuran A4 glossy teman-teman. Lalu kita tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita blok seperti ini dengan drag ya. Kita tekan sebelah kiri pada mouse kita, kemudian kita geser sampai ke bawah. Ini cara mengebloknya teman-teman. Jadi cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa mengeklik ini teman-teman. Di pojok ini ada tanda panah yang dari atas bawah, kiri ke kanan. Nah, seperti ini kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan kanan pada mouse kita, klik seperti ini. Lalu di sini ada table properties. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk di bagian row-nya, kita centang di bagian specify height-nya, yaitu untuk bagian tinggi dari kartunya. Tinggi kartunya itu kita akan buat ukuran 5,6. Akan tapi jangan tekan koma pada keyboard kita teman-teman, nanti nggak bisa. Kita gunakan titik. Titik itu artinya nanti koma. Jadi kita gunakan 5,6. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kolomnya kita akan gunakan 9 cm. Jadi ukuran kartunya nanti setiap kolom itu ada 9 cm dikali 5,6 cm. Jadi tinggi kartunya 5,6 cm,
panjang kartunya 9 cm. Kemudian kita tekan OK. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman. Lalu kita blok lagi teman-teman. Kita tekan ini, klik seperti ini. Setelah kita blok, kemudian kita tekan kanan pada mouse kita. Kemudian kita akan memilih namanya di sini border and shading. Klik. Nah, lalu kita akan mencari garis 2 teman-teman. Cari di sini ada garis 2. Nah, ini garis yang 2 seperti ini. Klik. Nah, biasanya ukuran yang paling rendah itu adalah 1/4. Kemudian ada setengah, 3/4, 1/2. Kemudian yang kita gunakan adalah 2/4. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan OK. Nah, kalau kita zoom seperti ini teman-teman, ini ada garis 2 ya teman-teman. Fungsinya adalah nanti ketika kita memotong kartunya, ini sudah ada garis-garis pemisah antara kartu satu dan kartu yang lainnya. Lalu kita letakkan di tengah-tengah teman-teman. Kartu ini supaya berada di tengah-tengah. Ini kan berada di sisi sebelah kiri. Nanti kita akan letakkan di tengah-tengah. Kita blok seperti ini. Lalu kita masuk ke menu home. Kita bisa menekan kontrol dengan E, kontrol ditahan tekan E, atau kita bisa menekan ini. Nah, seperti ini. Nah, maka posisinya akan ada berada di tengah-tengah. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kop pada kartunya. Perhatikan kartu yang saya buatkan contohnya. Nah, ini ada bagian atas teman-teman, ada bagian atas. Ini adalah kop dari kartunya. Terdiri dari judul pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekolahannya, kemudian di bawahnya ada alamatnya, kemudian dikasih garis ya. Lalu di bagian atas juga ada logonya. Baru nanti masuk di sini kartu pelajar. Kemudian di sini ada biodata siswanya. Di sebagian sini nanti ada tanda tangan kepala sekolahnya. Kemudian di sini ada kolom foto. Nah, langkah awal kita akan fokus membuat kop bagian atas teman-teman. Langsung kita kembali ke sini lagi teman-teman. Klik. Nah, kita blok satu kolom ini teman-teman. Nah, satu blok ini kita blok. Nah, seperti ini. Atau kita blok seluruhnya. Nah, kemudian kita masuk ke menu atas ini. Ini ada namanya ukuran fontnya. Ukuran fontnya kita akan gunakan 6 saja teman-teman. Jika di sini tidak ada angka 6, maka teman-teman tinggal ketikkan saja di sini di blok angka 11-nya, kemudian tulis angka 6, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di tengah-tengah teman-teman. Klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk jarak antara tagnya itu jangan kita langsung tuliskan pemerintah seperti ini teman-teman. Nanti tidak akan ada jarak antara tag dan garis ini teman-teman. Padahal kita menginginkan nanti di antara garis yang atas dengan tagnya itu ada jarak 1 teman-teman. Ada jarak spasinya supaya tidak terlalu mepet dengan itu garis atas ketika dipotong, supaya tidak kena tulisannya nanti teman-teman. Nah, kalau kita langsung seperti ini lalu kita tekan enter, kejadiannya maka kursornya akan keluar ke sini teman-teman. Nah, cara mensiasatinya seperti ini, mudah sekali teman-teman. Kita ketikkan satu huruf saja ngawur, A misalnya, kemudian kita tekan enter, kemudian di bawahnya kita tulis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kita enter, Dinas Pendidikan, kemudian kita enter SMK Negeri Rawas Hulu. Lalu di bagian bawahnya nanti kita tuliskan alamatnya, alamat desa Jalan Lintas Sumatera dulu ya, Jalan Lintas Sumatera, Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Hulu, Kabupaten Muratara. Kode posnya 31656. Kemudian kita tutup kurung seperti ini. Kemudian di bagian atas kita blok seperti ini, lalu kita bold
dengan menekan kontrol dengan B atau ditekan di atas ini teman-teman. Klik seperti ini. Lalu kita besarkan lagi fontnya menjadi 8, kebesaran itu teman. Kita buat 7 saja teman-teman, 7. Enter. Dan SMK nya kita besarin dikit, membuat dia menjadi 8. Nah, seperti ini. Kemudian yang A yang bagian atas ini tadi kita hapus saja teman-teman. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mensiasati biar antara tulisan pemerintah ini dengan garis tidak ada jarak spasinya. Nanti ketika kartunya dipotong itu supaya tidak menabrak. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat garis 2 di bawah alamat. Nah, untuk membuat garis 2 kita tekan enter. Kita bisa menggunakan insert di sini teman-teman. Insert, kemudian save as. Kemudian kita tekan shift pada keyboard kita, kemudian kita geser. Nah, ini cara yang pertama teman-teman. Lalu kita delete saja teman-teman. Kita menggunakan cara yang kedua biar praktis, ekonomis, dan cepat. Jadi kita enter, kita gunakan sama dengan 1, 2, 3. Sama dengannya ditulis 3 kali, lalu tekan enter. Des. Nah, otomatis akan terbuat garis secara otomatis. Lalu kita akan masukkan logo di bagian sisi kiri dan kanannya. Kita masuk ke menu insert, tekstur, lalu kita cari logonya, gambar, masuk di logo, dan di sini ada Tuturi Handayani. Kita klik, kemudian kita insert seperti ini. Setelah seperti ini teman-teman, otomatis kartu yang sudah kita buat itu ngacak dan kacau. Jangan khawatir, kita tekan tag wrapping, kemudian backing tag, lalu kita kecilkan logonya. Nah, seperti ini kita sesuaikan saja ukurannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita geser pakai panah pada keyboard kita. Nah, seperti ini kita sesuaikan saja. Jika kurang pas, kita paskan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan logo yang kedua, masuk ke menu insert, tekstur. Kita cari logo yang kedua, yaitu logo SMK. Usahakan logonya itu formatnya bukan JPEG, tapi gunakan format yang PNG teman-teman. Insert, kemudian kita tag wrapping, kemudian backing tag, lalu kita kecilkan logonya. Ini kita geser ke sini teman-teman. Nah, kita geser ke samping kanan kiri, dipaskan sendiri supaya bentuknya nanti enak dilihat. Nah, sesuaikan dengan ukuran besar kecilnya dengan Tuturi Handayani dan logo sekolah. Nah, jika sudah demikian, langkah selanjutnya di bawahnya kita tuliskan sini, kasih jarak spasi 1 ke sini, lalu kita tuliskan kartu pelajar. Kartu, tulis ya, kartu tanda pelajar. Kartu tanda pelajar. Kita blok, kita buat angka 8, lalu kita bold. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bawahnya, kita akan buat tabel lagi. Masukkan insert, kemudian tabel. Kita akan buat 2 kolom 1 row. Jadi kita buat 2 kolom tapi 1 row. Nah, seperti ini. Jika sudah terbuat seperti ini teman-teman, supaya garisnya ini nanti tidak kelihatan ketika kita print, kita blok ini teman-teman. Nah, kita blok seperti ini. Lalu kita masuk ke menu home. Di sini ada namanya no border, ada pilihannya bottom border. Nah, kita pilih namanya no border. Nah, klik seperti ini, maka garis-garis tadi akan berubah menjadi garis-garis seperti semut yang putus-putus. Nah, ini artinya nanti ketika kita print, maka garisnya itu tidak akan muncul dan tidak akan nampak. Nah, lalu langkah selanjutnya kita blok 1 kolom yang pertama teman-teman. Nah, sini arahkan kursornya di atas. Ini saya zoom dulu. Arahkan kursor ke atas, ini atas kolomnya.
sampai panahnya berubah seperti itu, hitam, klik. Nah, ini kolom 1 kita blok. Lalu kita klik kanan, kita masuk ke table properties. Nah, untuk bagian kolomnya, di bagian kolomnya akan kita buat 2,2 titik ya, 2.25. Nah, seperti ini, kemudian kita oke. Nah, ini untuk meletakkan foto teman-teman, kolom pertama. Untuk kolom yang kedua itu kita gunakan untuk peletakan biodata siswa sama tanda tangan kepala sekolah ya. Nah, kita blok seperti ini sampai panahnya seperti ini, kita blok satu kolom, klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, masuk ke table properties, lalu kita buat 6.25, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini supaya tabelnya berada di tengah-tengah pada kolom kartu ini, maka kita klik ini, lalu kita tekan ini, Ctrl E atau Center. Nah, supaya berada di tengah-tengah. Nah, setelah seperti ini kan ada spasinya ini antara teks kop yang atas dengan tulisan kartu tanda pelajar, ini ada spasinya. Nah, otomatis yang di bawahnya juga kita akan buat spasinya juga teman-teman, supaya antara tulisan kartu pelajar atas bawahnya itu ada spasinya. Ini kita kecilkan, kita rapatkan, tekan kontrol, kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini buka kurung saja. Nah, seperti ini untuk naikkan ke atas, kemudian kita tekan enter, kemudian kita tekan kontrol, buka kurung. Nah, seperti ini kita paskan saja teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini, kursor letakkan di sini, lalu kita klik ke sini. Nah, ini kita geser teman-teman yang bagian atas ini. Nah, ini kita geser ke sini, kita pepetin ke sini. Nah, supaya ininya mepet di bagian garis sini teman-teman. Nah, lalu hurufnya kita buat 6 saja teman-teman, 6. Nah, kalau enggak itu kita blok dulu teman-teman, biar nanti tabelnya itu mengikuti dari ukuran kursornya ya. Kita blok, kemudian kita klik ini, kita buat angka 6, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian biodata kita tulis nama siswa ya, nama, di bawahnya kita enter NIS atau NISN. Kemudian kalau kita lihat di contohnya itu ada TTL jenis kelamin alamat, TTL jenis kelamin, kemudian bawahnya alamat. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 baris ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabulasinya teman-teman. Fungsi dari tabulasi adalah nanti ada titik 2 di bagian sini, ada titik 2 nya, supaya titik 2 nya itu nanti rapi dan enak dilihat. Dan ada teks setelah titik 2 nanti supaya rapi juga. Cara membuat tabulasi, perhatikan di bagian sisi kiri atas itu pastikan di sini menjadi left tab. Jika belum, silahkan diklik-klik sendiri saja di sini, klik, 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 klik. Nah, seperti ini. Nah, sampai posisinya di pojok kiri atas ini seperti huruf L yang terbalik. Nah, tulisannya kalau kita tampilkan di sini namanya left tab. Lalu kita letakkan di atas ini untuk membuat tabulasi. Klik, nah seperti ini. Nah, maka otomatis di sini sudah ada satu tabulasi teman-teman. Nah, kita blok lagi. Kita blok lagi di sini. Lalu kita akan membuat tabulasi yang kedua. Ini fungsinya adalah untuk meletakkan tag setelah titik 2. Nah, kita klik di sini misalnya. Nah, seperti ini. Lalu ini jika jaraknya terlalu jauh, kita akan geser, rapetin ke sini dikit teman. Yaitu dengan menekan ALT, lalu ininya geser supaya pergeserannya itu nanti halus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita geser. Nah, kita pepetin di sini nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan lupa ALT-nya itu tekan, ditahan ya teman-teman. Tekan, tahan, kemudian geser-geser seperti ini. Nah,
Kemudian untuk meletakkan titik 2-nya itu jangan lupa tekan Ctrl kemudian Tab. Nah, kemudian Shift titik 2. Kemudian di bawahnya kita tekan Ctrl Tab Shift titik 2. Di bawah ini TTL nya tekan Ctrl Tab kemudian Shift titik 2. Yang untuk jenis kelamin sama seperti yang atas, Ctrl Tab kemudian Shift titik 2. Di bagian alamat Ctrl Tab kemudian Shift titik 2. Nah, nanti setelah itu titik 2 itu kan ada tulisan namanya siapa, kemudian NS-nya berapa, titik L-nya di mana, jenis kelaminnya apa. Nanti supaya rapi juga, ini ada fungsi tabulasi yang kedua. Coba perhatikan, Ctrl Tab kemudian kita tulis misalnya nama Ani, kemudian Ctrl Tab kita tekan tulis di sini namanya NSN-nya kosong. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian Ctrl Tab kemudian TTL nya kita buat Musirawas. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini titik 2 nya rapi banget teman-teman, jadi seret ke bawah. Kemudian setelah titik 2 itu kan ada nama dan nomor. Nah, ini kalau kita perhatikan tulisannya juga rapi. Kenapa demikian? Karena di atas sudah kita buatkan tabulasi, jadi ini fungsi dari pembuatan tabulasi. Nah, kita hapus ini teman-teman, hapus, lalu kita enter ke bawah. Kita akan membuat tempat tanda tangannya teman-teman. Jadi kita buat di sini misalnya Muratara ya, kita buat Muratara. Kemudian kita taruh di bawahnya, di sampingnya Muratara 12 April 2024. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter, tulisi kepala sekolah. Kemudian kita enter, kita tulis kepala sekolahnya misalnya Edi Sutriono MPD. Kemudian NIP-nya kita tulis NIP. Ini contoh saja teman-teman, misalnya 1 2 3. Nah, seperti ini. Kita buatkan seperti ini contoh saja. Lalu kita blok di bagian ini teman-teman, mulai Muratara sampai NIP yang terakhir kita blok. Lalu ini kita geser ke sini teman. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Kita geser di sebelah sini. Karena di contohnya tadi ada stempel dan tanda tangan, kita juga akan sama seperti ini teman-teman. Kita akan masukkan stempel dan tanda tangan. Nah, cara untuk membuat stempel dan tanda tangan seperti yang ada di contoh ini itu sudah saya buatkan tutorialnya teman-teman. Silahkan nanti dibuka video tutorial saya tentang cara pembuatan stempel dan cara pembuatan tanda tangan. Nanti silahkan dicari-cari ya di video Kang Tutor ya. Di sana sudah saya buatkan cara membuat stempel dan cara membuat tanda tangan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, langsung kita masukkan teman-teman, masuk ke sini lagi. Nah, kita masukkan di menu insert, picture, kemudian kita cari stempelnya, klik, kemudian insert, lalu kita tag wrapping, kemudian ke behind tag, lalu kita geser ke sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, kita kecilin. Nah, kita geser, masukkan ke tengah dikit. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan tanda tangannya teman-teman ya. Kita masukkan tanda tangannya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tanda tangannya teman-teman. Jadi masuk ke menu insert, lalu di sini ada picture, lalu kita cari tanda tangannya, klik ini, lalu insert. Nah, jika posisinya ngajak sama seperti tadi, kita tag wrapping, kemudian di behind tag, lalu kita kecilkan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita letakkan. Nah, di sini jaga orang besarin dikit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, ini sudah nampak kartu yang sudah kita buat sudah berada di posisi 70% lah teman-teman. Lalu kita masukkan template-nya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai template. Nah, template ini fungsinya adalah supaya kartu yang kita buat itu cakep. Nah, template ini bisa teman-teman download di internet, banyak ya teman-teman, template kartu.
template kartu pelajar, nanti silahkan download. Nah, kalau saya ini sudah mempunyai template yang sudah saya siapkan, akan saya masukkan di sini teman-teman. Kursor letakkan di sini, lalu kita masuk ke menu insert, fix tool, lalu di sini kita masukkan templatenya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Sama seperti tadi, kita tag wrapping, behind tag. Nah, seperti ini. Nah, kita pas-paskan posisinya teman-teman jika kurang pas. Samping kanan kirinya, kemudian atas bawahnya kita pas-paskan dulu jika kurang pas. Jika sudah seperti ini teman-teman, perhatikan logo yang di bagian atas itu kan hilang. Nah, ini logo Tuturi sama SMK nya nggak nampak, kemudian tanda tangan sama stempelnya juga tidak nampak. Cara menampakkannya adalah kita tekan ini teman-teman, send to page. Nah, seperti ini. Nah, otomatis logo sama tanda tangan stempelnya langsung nampak seperti ini teman-teman. Nah, setelah sampai seperti ini, langkah selanjutnya setelah seperti ini, lalu kita simpan ya teman-teman. Kita simpan di save as, tapi dengan format menggunakan Word 97 sampai 2003 seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita simpan, kita kasih nama dulu teman-teman, misalnya contoh kartu pelajar. Contoh kartu pelajar kita simpan di dokumen yang sudah kita siapkan. Ini kartu, kemudian kita save. Jangan lupa penyimpanannya tadi menggunakan save as, kemudian di sini ada namanya Word 97 2003. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk mengisi biodata siswa dan fotonya, kita harus membuat database dulu teman-teman ya, membuat database. Nah, databasenya seperti ini contohnya teman-teman yang sudah saya buat. Nah, databasenya adalah seperti ini. Nah, ini database yang sudah saya buat dan yang sudah saya siapkan. Saya berikan contoh satu saja. Untuk cara membuat databasenya adalah tekan Ctrl N teman-teman. Kemudian di menu pack layoutnya ini kita klik, lalu di marginnya kita buat kertasnya landscape teman-teman, landscape. Kemudian di marginnya kita buat 2 saja teman-teman, 2, atau enggak kita atur enggak masalah karena kita tidak mengeprint di databasenya. Kemudian di papernya kita gunakan ukuran A4, lalu kita klik OK seperti ini. Nah, perhatikan kalau yang contoh saya buat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 kolom. Kemudian untuk row-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11. Nah, untuk row-nya ke bawahnya itu kita menyesuaikan dengan jumlah siswa atau jumlah anak yang akan kita buatkan kartu pelajarnya. Nah, untuk yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah untuk kolomnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kolom. Kemudian row-nya itu sesuaikan saja dengan jumlah siswa yang akan kita buat. Sini contohnya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan menu insert. Nah, di sini kita masukkan insert table. Nah, untuk kolomnya jangan lupa tadi dibuat 7 ya teman-teman, 7. Kemudian di row-nya kita buat misalnya 20. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bagian atas kita tulis misalnya NIS, NISN, enggak masalah, enggak berurutan teman-teman ya, atau nama dulu enggak masalah, NIS atau NISN dulu enggak masalah. Kemudian di sini kita buat nama. Kalau di contohnya, kalau kita perhatikan di sini TTL jenis kelamin, alamat, foto. TTL jenis kelamin, TTL jenis kelamin, kemudian alamat, kemudian di sebelah sini foto. Nah, karena jenis kelamin itu nggak membutuhkan kolom yang terlalu lebar, kita sempitkan sini dikit. Untuk foto kita geser ke sini. Misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya seperti ini. Kemudian NISN-nya kita buat seperti ini, NIS-nya kita buat sedikit aja teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu namanya kita buat namanya Siti Aminah. Kemudian TTL-nya kita buat misalnya Musirawas
lawas 22 11 12 Maret 2023 misalnya. Nah, seperti ini sekedar contoh saja teman-teman. Jenis kelamin laki-laki, dan alamat kita buat Jalan Merbau, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Kemudian untuk fotonya kita masukkan di sini menu insert, kemudian picture, lalu kita cari fotonya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa foto. Nah, contohnya ini misalnya, dan insert. Perhatikan teman-teman, untuk di bagian peletakan fotonya, sini kan tadi kita sudah atur. Di sini adalah 2,2 ya, 2,2 cm. Kemudian untuk di fotonya di database-nya kita buat di sini format, kemudian di sini kita buat 2 saja teman-teman. Kita buat dengan angka 2 cm. Kalau di tabel yang sebelah sini tadi adalah 2,2, tapi untuk di bagian database-nya di sini kita buat ukuran fotonya itu adalah angka 2. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menyingkat waktunya langsung saja kita percepat videonya. Nah, setelah terbuat seperti ini teman-teman, jangan lupa database ini juga kita simpan menggunakan format Microsoft Word 97/2003 ya. Klik sini, kemudian save as, kemudian di sini 97/2003. Kita tulis saja di sini namanya database terbaru. Nah, kita tulis database terbaru, kemudian kita klik save. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita close. Untuk menautkan database dengan data yang ada di sini, caranya seperti ini teman-teman. Kita masuk di sini menu mailing, kita klik, kemudian kita start mail merge. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik label. Nah, seperti ini. Lalu kita klik sembarang di sini. Nah, seperti ini. Kalau muncul seperti ini langsung saja kita tekan OK saja, teman. Lalu jika tampilannya seperti ini, kita tekan Ctrl Z teman-teman, Ctrl dengan Z. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menautkan database yang sudah kita buat pada kartu yang sudah kita buat ini. Klik kursor di sini, lalu kita select reception, kemudian push exiting list. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari database yang sudah kita buat tadi. Sini database-nya sudah kita simpan, ini tulisannya ya, database terbaru. Klik, kemudian klik open. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti itu lalu akan muncul ini teman-teman, insert merge file. Nah, klik ke sini, kemudian karena di sini adalah yang kita mau masukkan nama, klik di sini nama teman-teman. Nah, seperti ini nama. Kemudian yang di bawahnya adalah NIS atau NISN. Kita klik insert merge, kemudian NIS dulu, lalu kita kasih spasi, lalu kita kasih garis miring, kemudian kita spasi lagi, masuk ke insert merge file, kemudian masukkan NISN-nya, kemudian insert. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan kursor di TTL, kita masuk ke insert merge lagi. Di sini ada namanya TTL, kita klik, kemudian kita insert, lalu kita close lagi. Lalu kita masuk ke jenis kelamin, letakkan di sini kursornya. Nah, lalu kita masuk ke jenis kelamin, insert merge file, jenis kelamin, kemudian insert di sini teman-teman. Lalu kita close, kita letakkan di bawah lagi, Ctrl Tab supaya lurus ya teman-teman. Lalu kita masuk ke insert merge file, kemudian kita masuk ke alamat. Nah, kemudian di bagian foto kita letakkan di sini kursornya teman-teman. Kursor letakkan di sini. Lalu kita masuk ke insert merge file. Di sini ada namanya foto. Klik di sini. Nah, khusus untuk foto teman-teman, nanti diletakkan di sini teman-teman ya, diletakkan di tengah. Perhatikan, ini kan di pinggir.
Nah, ini di pinggir sebelah sini kita letakkan di center teman-teman, di center supaya posisi fotonya nanti berada di tengah-tengah. Nah, jika sudah demikian, lalu langkah selanjutnya kita klik ke smiling sini, kemudian kita masuk ke preview result untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini jenis kartunya sudah nampak teman-teman, sudah jadi di sini. Untuk langkah selanjutnya, untuk menampilkan beberapa kartu yang ada di kolom yang lainnya, itu sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kita tekan update label teman-teman, klik seperti ini, maka secara otomatis fotonya itu langsung ada dan langsung masuk secara otomatis datanya teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman, silahkan dipraktekkan sendiri, diotak-atik sendiri. Nanti jika kurang paham, silahkan video yang sudah saya buat ini diulang-ulang kembali dengan pelan-pelan. Insya Allah nanti akan bisa membuat kartu pelajar sendiri dengan menggunakan Microsoft Word. Selamat mencoba, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video tutorial-tutorial yang Kang Tutor buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.